Jadi kalian harus paham tentang perangkat-perangkat kerasnya ya, bangunannya, peralatannya, pakaian-pakaiannya, sepatu-sepatunya, mesin-mesinnya, instrumen alat ukurnya, dan lain sebagainya. Softwarenya apa, Pak? Softwarenya ya pedoman CPOB-nya, undang-undang kesehatannya, regulasinya, teknologi kefarmasian yang sekarang apa, software-software yang baru untuk statistiknya misalkan. Kemudian pengujian stabilitas pakai software apa, dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya yang paling penting adalah brainware. Siapa brainware-nya, Suci? Siapa nantinya brainware-nya? Ya Anda, ya saya, ya kita. Ya, siapa itu? Tenaga kefarmasian maupun tenaga teknis kefarmasian. Itu yang paling utama. Namun ada juga teman-teman yang lain ya, bagian engineeringnya, bagian pengadaannya, ya, bagian akuntansinya, bagian marketingnya, ya ada yang lain. Tetapi yang paling berperan nantinya itu adalah Anda, saya, kita. Ya, siapa? Tenaga kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian. Nah, oleh karena itu, selain aspek-aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, kemudian pilar hardware, software, dan brainware-nya, tentunya kita harus memahami juga si brainware ini, Anda dan saya ini, kita, itu nanti peran fungsi utamanya apa? Nah, itu yang harus dipahami. Suci masih ingat apa peran fungsi utamanya? Tenaga kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian di industri farmasi? Belum? Perannya dan fungsinya utama adalah di bagian produksi, di bagian QC, dan di bagian QA atau Quality Assurance. Ya, saya ulangi lagi, peran fungsi utama daripada kita tenaga kefarmasian dan tenaga teknis kefarmasian adalah di bidang produksi, di bidang pengawasan mutu atau quality control QC, dan di bidang pemastian mutu atau penjaminan mutu atau istilahnya quality assurance atau QA. Ya, bisa diulangi sekali lagi, Suci? Apa peran fungsi utama kita? Di bidang apa saja? Bidang produksi, bidang pengawasan mutu atau QC dan QA, quality assurance. Saya ingatkan, itu peran utama, peran fungsi utama. Tentunya ada fungsi-fungsi yang lain, kemudian ada bidang-bidang yang lain ya. Nanti kita akan lihat di bawah, kita ingatkan lagi. Tapi saya ingin fokus dulu ketiga peran fungsi utama tadi ya, di mana tugas dan tanggung jawab kita di bidang produksi itu dapat kita simpulkan, kita simplifikasi, sederhanakan. Itu sebenarnya adalah peran produksi itu adalah peran pengolahan dan peran pengemasan. Ya, mudah-mudahan masih ingat dulu kita sudah sampaikan apa itu mengolah dan bagaimana atau apa itu mengemas. Ya, itu catat dulu saja, diingat-ingat lagi, di review lagi ya. Peran produksi adalah mengolah dan mengemas. Peran QC itu adalah STSIM. Apa itu STSIM? Masih ingat, Suci? S-nya apa? T-nya apa? S-nya apa? Yang satu lagi, I-nya apa? Dan M-nya apa? STSIM? Halo? S yang pertama, sampling. Masih ingat ya? Fungsi sampling, kemudian fungsi testing, pengujian, fungsi spesifikasi, ya, penetapan spek, reject atau rilis, kemudian fungsi inspeksi, dan yang terakhir fungsi monitoring. Ya, bisa diulangin sekali lagi, Sud? Apa Suci peranan ataupun peran kita tenaga kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian di bidang pengawasan mutu? Apa peran kita? Bisa diulangi, Pak? Oh, di HP mana itu? Sampling, testing, spesifikasi,
inspeksi, dan monitoring. Bisa kembali dulu slide-nya? Mohon izin Bu Nurul. Spesifikasi. Ya, Pak. Ke yang bukan peran yang hardware tadi, hardware, software, brainware. Nah ini ya, yang pilar ini. Di brainware itulah nanti Anda bisa sampaikan ya bagaimana peran daripada tenaga kefarmasian, tenaga teknis farmasian di bidang produksi, mengolah, dan mengemas, di bagian QC melaksanakan sampling, testing, spesifikasi, inspeksi, monitoring, dan yang ketiga di bagian QA, penjaminan mutu, melaksanakan pembuktian ya atau validasi terhadap apa yang kita lakukan pada saat kita bekerja di produksi, di pengolahan dan pengemasan, dan pada saat kita mengawasi mutu dengan cara sampling, testing, spesifikasi, inspeksi, dan monitoring. Ya, itu yang perlu dipahami, 3 aspek utamanya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek teknologi, kemudian 3 pilarnya, hardware, software, dan brainware-nya, kemudian 3 peran fungsi utama dari brainware, itu adalah fungsi produksi, fungsi QC, fungsi QA. Ya, fungsi produksi itu mengolah dan mengemas, fungsi QC itu melaksanakan sampling, testing, spesifikasi, inspeksi, dan monitoring, fungsi QA menjamin atau membuktikan atau memastikan apakah fungsi produksi sudah sesuai dengan CPOB, apakah fungsi QC-nya sudah sesuai dengan CPOB sebagai pedoman mutunya. Tujuannya apa? Tujuannya itu bisa dilihat, menghasilkan produk obat sing sae. Itu ya, ada tulisannya ya, sae ya. Nah, ini karena yang kelihatan suci saja nih, suci lagi nih. Sae kepanjangannya apa, Suci? Obat sing sae? Pak, mohon maaf izin terlebih dahulu. Gimana Bu Nurul? Ini kebetulan ada yang belum masuk. Sebentar, saya izin masuk Zoom terlebih dahulu, Pak. Mangga. Ya, sebentar. Saya jadi Kak, sebentar. Kebetulan ini hostnya hanya saya sendiri. Saya coba tambahkan terlebih dahulu, Pak, co-hostnya ya, Pak, agar bisa saling jadi ketika saya share screen nanti bisa dibantu oleh co-host yang lain. Oh gitu, baik Ibu, terima kasih. Sebentar, Bapak. Oke. Sudah, Pak? Oke. Sudah. Bisa kita lanjutkan? Baik, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ya, teman-teman semua kita lanjutkan bahwa tadi saya sampaikan 3 pilar, 3 aspek, 3 peran fungsi utama itu harus dipahami. Tujuannya menghasilkan obat yang bermutu. Obat yang bermutu itu obat sing sae tadi ya, safety, acceptable, dan efikasi ya, aman, dapat diterima, dan berkhasiat. Itulah tantangan kita sebagai seorang calon tenaga teknis kefarmasian ya. Nah, apa nanti kaitannya dengan CPOB, Pak? Itulah yang nanti akan kita dalami. Ya, saya kira pada saat dulu kita sudah pernah ketemu waktu pembekalan, sudah pernah saya sampaikan juga bahwa CPOB itu ibarat kompas ataupun pedoman, seperti itu ya. Pedoman yang menunjukkan supaya kita tidak tersesat ataupun kehilangan arah. Nah, kompas CPOB itu nanti bisa dilihat di slide-nya ya. Mungkin bisa dilanjut dulu, Bu. Slide apa itu namanya? Yang dipaparkannya itu di halaman berapa ya? Halaman 7. Halaman 10, slide 10 mungkin. Di slide 10. Nah, itu ada yang namanya kompas atau pedoman CPOB
yang saya ibaratkan sama dengan kompas atau pedoman untuk di slide 10 Bu, izin ya ini ya. Di slide 10 ini adalah merupakan satu pedoman ataupun kompas yang kalau saya ibaratkan sama dengan kompas pramuka begitu ya, utara, barat, utara, selatan, barat, timur. Namun kompas kita di industri farmasi itu bukan utara, selatan, barat, timur, tetapi QDEV. Q quality, D dokumentasi, E eliminasi, dan V validasi. Nah, apa itu? Saya ingatkan lagi, saya review ulang bahwa semua tujuan daripada pembelajaran ataupun pemahaman tentang CPOB itu tujuannya adalah menghasilkan arah utaranya yaitu Q, quality. Apa yang quality? Apa yang berkualitas obatnya, produknya. Nah, tujuannya adalah menghasilkan obat yang bermutu atau berkualitas secara konsisten. Ini tantangannya. Kalau menghasilkan obat yang bermutu, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa hanya 3 kali. Tapi seterusnya bisa enggak? Belum tentu kalau kita tidak melaksanakan pedoman CPOB yang akan kita pelajari sekarang ini. Ya. Nanti akan Anda lihat bagaimana sih aplikasi-aplikasinya dengan gambar-gambar. Oleh karena itu saya ingin review sekali lagi, ingin menekankan ulang pemahaman penting tentang kompas CPOB ini. Ya, setelah kita sama-sama sepakati bahwa CPOB itu tujuannya adalah menghasilkan produk obat yang bermutu secara konsisten. Yang caranya bagaimana, Pak? Nah, ini yang caranya adalah melakukan huruf-huruf yang ada di titik E, titik V, dan titik D ini. Ya, titik E atau eliminasi, kemudian titik V atau validasi, dan titik D atau dokumentasi. Apa maksudnya, Pak? Anda bisa lihat di slide bahwa titik E dan titik V itu arahnya horizontal begitu, yang melintang, yang mendatar ya, yang mendatar. Kemudian itu ada tulisan sebelah kanannya yang dikerjakan. Nah, eliminasi dan validasi itulah yang dikerjakan oleh kalian nantinya di industri farmasi. Dikerjakan oleh orang-orang dunia farmasi itu apa? Mengeliminasi dan memvalidasi. Pertanyaannya, apa Pak yang dieliminasi? Nah, Anda bisa lihat di bawahnya itu ada 3K atau 3 huruf yang dimulai dengan K ya, kesalahan, kelemahan, dan kontaminan. Itu yang dieliminasi oleh orang-orang ataupun pelaku industri farmasi ya, stakeholdernya. Bagaimana mengeliminasi, atau arti eliminasi sendiri adalah menghilangkan, mengurangi ya, meminimalisir ya kesalahan, kelemahan maupun kontaminan yang dimungkinkan terhadap ya, itu harusnya kalau diklik lagi, mohon diklik 1 kali lagi Bu, ada itu nanti aspek-aspek CPOB-nya. Mohon diklik Bu Nurul mungkin. Izin. Kok hilang ya? Ke atas. Ke yang tadi Bu. Ke yang kompas tadi mohon izin sebentar. Atau tidak ini ya. Tapi di slide saya ada itu. Nah. Itu kalau Bapak, dibesarkan. Mohon izin lagi, takutnya terganggu. Untuk share screen-nya coba saya inikan dari Pak Dadang mungkin ya Pak, karena saya double dengan host. Sebentar, mohon maaf Bapak. Nggak apa-apa. Inilah kendala kalau memang ini ya. Betul. Sebentar. Silakan Pak Dadang coba untuk membuka dulu materinya sehingga nanti akan di-share screen-kan oleh Pak Dadang. Baik. Terima kasih Bu Nurul. Silahkan, kemudian bagi mahasiswa yang ingin bertanya, caranya nanti kalau ingin bertanya secara langsung, kalian bisa pilih more ya, klik more, bisa kalian raise hand atau angkat tangan, atau bisa kalian ketikkan melalui chat ya. Jadi nanti akan Ibu bacakan pertanyaan untuk Pak Simon, seperti itu. Bagaimana Pak Dadang, sudah bisa dibuka email saya? Belum? Ditunggu sebentar Bapak. Baik. Sambil menunggu ya, nggak apa-apa. Teman-teman, Ya, saya ingin review lagi, saya ingin ingatkan lagi bahwa
apa yang saya sampaikan itu nanti menjadi satu dasar ataupun konsep yang bisa kalian pegang pada saat kalian nanti betul-betul melaksanakan pekerjaan kefarmasian di industri. Apa saja yang saya sampaikan tadi ya, aspek-aspek sosial, aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek teknologi. Aspek sosial apa Pak? Aspek sosial itu adalah bagaimana kita selaku tenaga teknis kefarmasian itu memiliki tanggung jawab ataupun pabrik kita yang kita ikut bekerja di dalamnya itu mampu memproduksi obat secara berkelanjutan. Ya, tidak hanya produksi obat pada saat kondisi pandemi COVID misalkan, habis itu pabriknya tutup atau nggak kerja lagi, itu namanya tidak sustainable. Nah, itulah fungsi sosial daripada pabrik obat, salah satunya adalah sustainability-nya, keberlanjutan dari supply obatnya ke masyarakat. Ya, yang kedua aspek ekonomi yang jelas, kalau namanya pabrik obat harus ada margin, harus ada keuntungan, harus ada pendapatan penghasilan dari penjualan produk ataupun jasa dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh berlebihan. Ya, antara margin, keuntungan dengan tanggung jawab secara sosial. Nah, makanya antara aspek ekonomi dengan sosial itu selalu berdampingan seperti itu ya, nggak boleh ada yang salah satu menonjol. Nah, yang terakhir ini, yang aspek teknologi inilah yang harus kalian banyak searching, banyak belajar, yang saya sampaikan, manfaatkan teknologi IT. Apa saja sih perundang-undangan yang terbaru tentang kesehatan, apa saja sih peraturan yang terbaru tentang industri, apa saja sih peraturan terbaru tentang CPOB dan lain sebagainya, tinggal kalian searching sebenarnya ya. Dan selanjutnya, bagaimana kalian bisa mempelajari tentang teknologi-teknologi farmasi yang terbaru, teknologi nano, ya, teknologi pico, ya, teknologi penghantaran, ya, new drug delivery systemnya. Sistem penghantaran obat sekarang tidak hanya per oral, ya, tidak hanya rektal, tidak hanya intraokular, intravaginal, ya, suppositor, tidak. Tetapi penghantaran obat itu bisa dilakukan dengan targeting drugs. Nah, apa itu targeting drugs? Silahkan kalian manfaatkan teknologi IT. Ya, kalian klik di HP atau gadget Anda. Ya, oke. Yang tadi Bu, yang gambar bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa. Ya, silahkan. Gambar halaman 10, halaman 10. Halaman 10. Ya, ini yang ingin saya tekankan lagi. Ini. Jadi kelihatan dia ya, aspek CPOB-nya ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mengeliminasi 3K, kelemahan, kesalahan, dan kontaminan itu dari aspek-aspek CPOB yang ada. Nah, itulah yang dilakukan oleh kita di industri farmasi, mengeliminasi tadi ya. Kemudian tidak cukup mengeliminasi saja, kita harus melakukan tindakan-tindakan pembuktian. Pembuktian itu yang namanya V atau validasi ya, validation. Sehingga istilah CPOB yang muncul itu biasanya kalau kita kenal, kita tahu, kerjakan apa yang kamu tulis apa yang kamu kerjakan itu apa dan bagaimana. Inilah yang saya sampaikan. Apa yang kita kerjakan? Kita mengerjakan tindakan eliminasi dan mengerjakan tindakan validasi. Kemudian hasil pekerjaan tindakan eliminasi dan validasi tadi tentunya menghasilkan dokumen-dokumen yang harus kita tuliskan. Itulah D ya, documentation. Sehingga muncul istilah atau prinsip CPOB yang benar itu adalah kerjakan apa yang kau tulis, tulis apa yang kau kerjakan. Nah, pemahaman dengan konsep ataupun aspek 3 pilar, 3 aspek, dan 3 peran fungsi tadi itu sangat menunjang di dalam pemahaman untuk menggerakkan atau menggunakan kompas CPOB ini. Ya, mungkin selain tugas dari Bu Nurul tadi untuk meringkas, saya ingin menantang, memberikan challenge kepada kalian untuk memahami apa itu konsep KIDEV ini. Saya ingin kasih contoh ke kalian untuk bagaimana kita mengeliminasi salah satu aspek CPOB dari kesalahannya. Boleh naik ke atas Pak untuk slide-nya, Pak Dadang, punten.
Ke atas, 9. Slide 9. Nah, ini ya. Ini ada 12 aspek ataupun elemen CPOB ya, di mana di CPOB 2012 yang sebelumnya dan yang CPOB terkininya atau terbarunya adalah 2018 ya. Itu kita bisa lihat ada sama-sama 12 aspek, namun ada beberapa yang merupakan perbaharuan ataupun perbaikan daripada yang 2012. Di antaranya yang saya beri warna merah, yaitu nomor 1, nomor 5, nomor 6, dan nomor 11. Apa Pak kaitannya? Ini kaitannya ya. Saya ingin jelaskan bagaimana kita menggunakan kompas CPOB tadi untuk mengeliminasi kesalahan, kontaminan maupun kelemahan. Saya ambil contoh yang paling gampang, personalia. Ya, personalia tadi. Ya, masih ini Pak. Mohon maaf. Personalia aspek nomor 2 itu adalah brainware. Ya, brainware. Brainware itu adalah kita. Anda tenaga teknik kefarmasian, saya tenaga kefarmasiannya nanti di pabrik. Pertanyaan saya adalah bagaimana industri ataupun pabrik mengeliminasi kesalahan dari kita, personal ini. Ada yang bisa menjawab? Suci atau siapa lagi? Saya tahunya cuma Suci tadi namanya. Ada yang lain? Bagaimana kita mengeliminasi kesalahan dari personal kita di pabrik? Nah, atau siapa nih? Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada Yogi, ada Yogi. Agnes, Ananda. Agnes. Silakan, Yogi, Agnes. Mungkin yang IPK-nya 4,4 ini ya. Ada kan? 4,0. Ya. Baik, biar cepat deh. Saya langsung sampaikan saja. Ya. Tentunya kalau nanti Anda sambil bayangkan ya, kalau Anda misalkan lulus menjadi tenaga teknis kefarmasian, mendapatkan gelar apa Bu? AMD ya? AMD atau apa? AMD FAM. Ya? AMD FAM. Kemudian diterima di satu industri farmasi ya. Kemudian Anda nanti akan bekerja di industri farmasi. Saya selaku yang punya pabrik ataupun manajer, salah satu manajer pabrik, tentu akan kualifikasi Anda dulu dong. Nggak percaya begitu saja dengan selembar ijazah, sertifikat, dan lain sebagainya. Apa yang saya lakukan? Karena pabrik saya punya panduan mutunya adalah CPOB, Anda akan saya kursuskan atau saya latihkan CPOB selama 1 bulan misalkan. Di mana? Ya di pelatihan CPOB, entah dari pelatih CPOB Badan POM ataupun yang lain. Ya, pabrik saya atau pabrik Anda, tempat Anda bekerja, itu akan membiayai Anda untuk dilatih. Tujuannya apa itu? Atau apa sih yang dikerjakan oleh pabrik saya? Nah, itulah yang disebut dengan eliminasi kesalahan. Kita berusaha mengeliminasi kesalahan dari personal-personal kita dengan melakukan yang namanya tindakan pelatihan. Sampai sini clear, jelas teman-teman, mudah diterima ya. Sambil dibayangkan kalau Anda nanti kerja, kemudian Anda nanti pasti akan dilatihkan, itu adalah kompas yang eliminasi tadi. Pabrik melaksanakan eliminasi terhadap kesalahan personalnya. Cukupkah pekerjaan dari pabrik sampai di situ? Tidak. Harus dilanjutkan dengan tindakan V atau pembuktian tadi, validasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak memvalidasi atau membuktikan hasil eliminasinya tadi? Anda dilatih untuk dieliminasi kesalahan-kesalahannya. Hasilnya adalah selembar ijazah mungkin dari kursus pelatihan tadi atau sertifikat. Nah, pengujian ataupun assessment ataupun pembuktiannya apa? Dilakukan ujian oleh pabrik Anda lagi. Begitu Anda pulang 1 bulan dari tempat pelatihan, masuk ke kantor, langsung di assessment sama manajernya. Ya, kemarin latihan apa nih? Ya Pak, pelatihan umum tentang CPOB. Oke, berapa nilaimu? Oh, ngakunya lulusan terbaik, cum laude. Dan lain sebagainya. Ya, pabrik tidak akan percaya. Dibuktikan dengan di-assess lagi oleh manajernya. Kemudian hasil assessment-nya itu nanti akan dikeluarkan internal certificate.
sertifikat internal bahwa secara keahlian yang betul-betul dibutuhkan oleh pabrik itu Anda sudah memenuhi kualifikasi atau memenuhi kriterianya, memenuhi syarat. Itu yang namanya validasi. Cukupkah sampai di situ pekerjaan daripada pabrik untuk melaksanakan menghasilkan obat yang bermutu sing sae tadi? Belum. Apa tindakan selanjutnya adalah melakukan dokumentasi. Nah, apa saja dokumentasinya, Pak? Itulah yang kita tulis, hasil ataupun jadwal ataupun materi ataupun ujian pelatihan-pelatihan tadi. Itu harus dikumpulkan, didokumentasikan, dan nanti akan disusun suatu prosedur tetap tentang dokumen pelatihannya tadi, misalkan. Ada SOP-nya nanti, ada standar operasional prosedur. Itulah produk dokumen yang muncul dari hasil eliminasi. Kemudian dari hasil validasi, apa dokumen yang muncul, Pak? Ya tadi, dokumen kualifikasi personal. Dokumen ataupun sertifikat, internal sertifikat lulus daripada pengujian sang manajer misalkan. Itu adalah dokumen maupun internal maupun eksternal yang dimiliki oleh pabrik itu nanti dan akan menjadi SOP ya, menjadi standar operasional prosedur yang atau protap yang nanti akan dilaksanakan setiap kita rekrutmen karyawan ataupun pegawai yang baru. Ya, itu salah satu contoh penggunaan Kompas CPOB saya harapkan dan saya tugaskan. Tadi Bu Nurul menyampaikan tugas meringkas, silahkan diringkas. Saya khusus menugaskan kalian teman-teman semua 39 orang untuk membuat ataupun mencoba menganalisa, Anda buat yang namanya bagaimana kita mengeliminasi aspek-aspek CPOB-nya ya dari kesalahan, kelemahan maupun kontaminannya. Ya, itu. Nah, kemudian perlu dilihat lagi mungkin yang aspek nomor 10 dokumentasi dan aspek nomor 12 yaitu kualifikasi atau validasi itu tidak perlu kalian eliminasi lagi. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam konsep pedoman CPOB-nya yaitu V dan D, validasi dan dokumentasi. Ya, mungkin saya bicaranya agak terlalu cepat atau terlalu panjang. Saya ingin umpan balik lagi, sudah paham nggak kira-kira tugas yang diberikan? Ya teman-teman, Suci, kemudian siapa tadi, dan lain sebagainya. Halo? Suci? Ya, silahkan dijawab. Baik. Oh, saya kira Suci malah bunuh. Suci dan teman-teman yang lain, kira-kira bisa ada kesulitan nggak kira-kira mengeliminasi sistem mutu dari kelemahannya misalkan, mengeliminasi bangunan dan fasilitas dari kontaminannya misalkan, mengeliminasi peralatan dari kelemahan-kelemahannya misalkan, mengeliminasi produksi. Nah, produksi ada orang, ada barang, ada sistem ataupun, nah berarti mengeliminasi apa yang dieliminasi? Kesalahan, kontaminan, dan kelemahan yang ada. Tiga-tiga kalau produksi ya, seperti itu. Kemudian hasil eliminasi harus kalian validasi, seperti contoh yang manusia tadi, personal. Ya, kalian assessment, ya, kemudian baru kalian dokumentasikan. Ya, minus nomor 10 dokumentasi dan minus nomor 12 yaitu validasi dan kalibrasi ya. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan kita bisa next slide selanjutnya. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, terus Pak. Ini prinsip CPOB-nya tadi ya, good engineering, well documented. Apa itu artinya? Kerjakan apa yang kau tulis dan tulis apa yang kau kerjakan dengan serapi atau sebaik mungkin. Good engineering, well documented. Nah, ini akan selalu berjalan ya CPOB itu ya, sesuai dengan, coba naik dulu ke slide nomor 8 mungkin Pak. Slide halaman 8 ya. Itu ada yang namanya sejarah CPOB sampai 5 kali ya. Nah, ini dari tahun 1988, 2001, 2006, 2012 sampai 2018. 5 kali yang namanya CPOB itu selalu berubah menjadi yang current CGMP.
terkini. Ya, nanti tidak untuk kemungkinan 2020, 2021 muncul current GMP-nya yang CPOB 2021. Itu kenapa? Ya, karena ada validasi tadi. Karena harus ada tindakan pembuktian. Tidak mungkin pabrik saya ngomong sekarang produk saya nomor 1, besok pasti nomor 1, enggak. Justru karena saya sekarang ngomong produk saya nomor 1, saingan ataupun produsen-produsen yang lain akan berlomba-lomba mengalahkan kualitas pabrik kita ataupun berlomba-lomba. Makanya muncul aturan CPOB itu akan selalu dinamis karena ada tindakan-tindakan pembuktian tadi ya. Baik, kita lanjutkan Pak ke slide ke-13. Ya, silakan yang akan angkat tangan ataupun berbicara langsung. Di mute-nya dihilangkan saja langsung. Kurang jelas Pak, apa yang kurang jelas ya? Baik, mutu harus selalu dibentuk bukan dinyatakan oleh QC lolos atau tidak lolos. Betul. Kenapa? Kalau hanya QC yang menyatakan lolos tidak lolos, itu kita bisa kecolongan. Kenapa? Karena QC sifatnya hanya melaksanakan mengambil sampel saja, sampling. Ya, sampling itu nggak mungkin 100%. Kalau 100% ya nggak jualan nanti pabrik Anda. Bisa dibayangkan. Pabrik Anda membuat televisi sebanyak 100 buah. Dilakukan sampling 100% untuk uji daya tahan kalau dijatuhkan ataupun terjatuh dari ketinggian 3 meter. Ya, akhirnya setiap televisi, bikin 100 televisi dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Pecah semua. Ya, kapan jualannya kan gitu. Makanya harus dilaksanakan namanya teknik sampling. Sampling adalah perwakilan daripada populasi yang akan memberikan secara statistik gambaran bahwa dari sampel yang beberapa itu menyatakan bahwa populasi atau seluruh orang yang sesuai dengan sampel yang diambil tadi itu akan memberikan hasil yang sama ataupun baik seperti itu ya. Selanjutnya mungkin bisa dilihat ini ada GEP, GMP, GLP, GSP, G dalam kurung M garis miring D dalam kurung tutup P, kemudian GPP dan GDP. Saya ingin cepat saja, GEP itu adalah Good Engineering Practices. Pada saat kita buat obat, pabrik obatnya pertama kali, kita harus mengajukan gambar layout ataupun gambar daripada pabrik kita itu termasuk sipil, konstruksi, kemudian electrical, kemudian baru sistem-sistemnya, tata udara, udara bertekanan maupun sistem sarana pengolahan airnya. Nah, itu akan dikomisi nanti GEP, kemudian ditandatangani, baru boleh pabrik kita melaksanakan proses pembangunan ataupun pembuatan gedung pabriknya. Apabila sudah asesor, sudah diuji dan memberikan hasil yang baik sesuai dengan syarat-syarat good engineering practice-nya, dikeluarkanlah izin membangun dan lain sebagainya, sampai nanti akan mendapatkan satu sertifikat tentang good engineering practices untuk bangunan pabrik obatnya. Setelah itu baru dilakukan yang namanya pekerjaan kefarmasian di situ. Ya, di industri mengolah, mengemas, kemudian mengawasi mutu dan memastikan mutu. Itulah yang kita kenal dengan istilah CPOB atau Good Manufacturing Practices, ya GMP. GMP atau CPOB itulah yang merupakan pekerjaan kefarmasian ya dengan 3 fungsi peran utamanya tadi di produksi, QC dan QA tadi. Ya. Kemudian GLP itu apa? GLP adalah cara berlaboratorium yang baik. Cara berlaboratorium yang baik atau good laboratory practices itu yang diminta oleh Badan POM sebagai regulator untuk menjamin juga bagaimana kemampuan suatu industri dalam mengawasi mutu produknya. Ya, kemudian ada good storage practices, cara penyimpanan atau cara pergudangan yang baik. Ya, bagaimana posisi tata letak gudangnya, gudang basah, gudang cair, gudang api, kemudian di mana harus diletakkan tempat reject, release, dan karantina, alur gudangnya bagaimana, administrasi gudang bagaimana, kartu gantungnya ada atau tidak.
Samping itu juga penanganan terhadap hewan-hewan pengerat ya, tikus, kelinci ya misalkan kalau ada, bajing ya. Kemudian bagaimana menangani untuk gudang, suhu kelembapan, kemudian serangga-serangga yang mengganggu ya, telur-telur semut, telur-telur rayap. Jangan sampai telur semutnya tercampur dengan bahan-bahan obat. Nanti obatnya banyak mengandung asam formiat, asam semut. Ya, apa yang terjadi? Iritasi lambung semua nanti ya. Itu misalkan. Ya, makanya harus dieliminasi kontaminannya. Ya, Kemudian, ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Bagus, mending pertanyaan ya. Karena saya kira ini hanya review saja, kemudian nanti kita akan lihat gambar-gambar yang banyak. Silakan, siswa Agnes. Nama dan nomor sepatu. Barusan Agnes raise hand. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan Agnes. Saya nggak kelihatan soalnya Bu. Yang saya tidak bisa monitor. Ya, silakan siswa Agnes. Agnes, silahkan. Ayo, jangan buang-buang waktu yuk. Apa jangan-jangan kepencet Agnes? Halo? Sepertinya kepencet, Pak. Oke, kita lanjutkan kalau kepencet ya. Lagi. Nanti Agnes bisa lewat email juga, lewat WA boleh ya. Atau dikompilir atau dikompilasi dulu oleh Ibu Kaprodinya ya, Ibu Nurul mungkin. Sehingga nanti bisa dikirim ke saya. Nanti kita akan coba jawab. Ya, yang selanjutnya good marketing ataupun good distribution practices, GM dan garis miring P ya, DMDP. Ya, good marketing atau good distribution practices. Nah, harus diingat juga ada CDOB, cara distribusi obat yang baik, yang mana ada aspek-aspeknya tersendiri, ada 11 ya. Aspek-aspek daripada cara distribusi obat yang baik. Dan kemudian bagaimana cara good pharmacy practices ya, cara pelayanan kefarmasiannya ya. Mau di apotek, mau di rumah sakit, mau di klinik ya, mau di PPK 1, PPK 2, PPK 3, PPK 4 ya. Itu ada yang namanya peran ataupun aturan tentang bagaimana cara memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, dikenal dengan good pharmaceutical practices ya, atau good pharmacy practices. Kemudian ada yang terakhir adalah good documentation practices. Ini yang merupakan hilir daripada semua. Semua yang kita kerjakan harus kita tulis. Ya, itu namanya good documentation practices. Next slide. Slide selanjutnya Pak Dadang, punten. Halo? Iya. Baik, ini saya kira sudah saya jelaskan tadi ya, quality assurance ya, quality control ya, itu bagaimana posisinya. Posisinya jelas, seorang quality assurance, manager quality assurance harus memiliki pengetahuan ataupun pemahaman tentang produksi, tentang QC yang lebih handal dibandingkan bagian-bagian yang lain, sehingga dia berhak untuk menjadi seorang manager quality assurance. Minimal 3 tahun di produksi maupun di QC. Baru bisa menjadi seorang manajer QA ya. Itu. Kemudian di quality control sendiri itu melakukan sampling, testing, spesifikasi, inspeksi dan monitoring. Itu ditujukan hanya untuk bahan baku, produk setengah jadi sampai ke produk jadinya saja. Ya, di bahan baku istilah inspeksinya kita kenal dengan pra-inspeksi. Di bahan produk setengah jadi atau produk antara atau produk ruahan kita kenal dengan istilah in process control. Ya, inspeksi selama proses atau pengawasan selama proses, dan di akhir daripada produk, di produk jadi itu kita kenal dengan end process control. Ya, EPC. Nah, itu adalah kewenangan daripada QC. Hanya sebatas produk, bahan baku, produk antara, produk ruahan. Nanti QA sendiri itu akan berperan di dalam merilis ataupun
membolehkan obat tersebut beredar di masyarakat dengan catatan bagian QC di dalam melaksanakan sampling, testing, spesifikasi, inspeksi, dan monitoring, dan juga bagian QA, dan juga bagian produksi di dalam melaksanakan proses pembuatan dan pengolahan dan pengemasan, itu harus semuanya sudah sesuai dengan CPOB. Tidak hanya di produksi, tidak hanya di QC, tetapi juga di bagian sarana penunjang, utilitas. Ya, sarana pengolahan airnya, sarana pengolahan tata udaranya, sarana pengolahan udara bertekanannya, harus wajib hukumnya harus memenuhi persyaratan CPOB. Itu yang penting. Kemudian nanti kita akan banyak bahas gambar-gambar, kita cepat saja. Next slide, Pak. Supaya kalian setelah direview seperti ini nanti terbayang ya, secara virtual, secara virtualisasi kalian bisa membayangkan betul-betul melaksanakan praktek di tempat industrinya ya. Next slide, Pak, lanjut. Ini perbedaan QA dengan QC bisa didalami juga. Ini juga perbedaan QA QC ya, lanjut. Nah, kita masuk ke masing-masing aspek CPOB. Yang pertama tadi sistem mutunya, saya kira Anda harus pahami perbedaan antara sistem mutu di 2018 dengan manajemen mutu yang ada di 2012. Apa Pak bedanya manajemen mutu dengan sistem mutu? Ingat, manajemen, manage, artinya merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengendalikan. Itu masih sebatas teori-teori dan harus diawasin. Ngerti maksudnya ya? Contoh, kelas kalian ya, itu orang-orang yang sifatnya masih harus diawasin. Kalau ada dosen, kelas tenang. Wah, seakan-akan kelas sedang berpikir. Wah, seakan-akan kelas sedang bekerja. Tenang gitu, karena ada dosen. Tapi begitu dosen keluar, selesai jam pelajaran, itu keras lebih dari pasar ributnya ya. Karena tidak terkontrol dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ibarat sistem mutu manajemen mutu dibandingkan dengan sistem mutu. Gimana Pak perbandingannya? Ya, kalau manajemen mutu itu mesti ada pengawas, masih ada fungsi perencanaannya diawasin, dilihat, kemudian diperhatikan, masih ada pengawas lah istilahnya ya. Tapi begitu masuk yang namanya sistem mutu, itu sudah bukan bidangnya pengawasan lagi oleh orang ataupun manajer, tetapi sudah merupakan satu habit ataupun satu kebiasaan baik yang sudah menjadi darah daging dari seluruh stakeholder yang terkait dengan industri farmasi. Ya, sampai sini jelas ya. Itu apa bedanya, bagaimana tadi menyampaikan tentang personalia. Ya, selanjutnya next slide Pak. Ya, fungsi perannya saya kira ini jelas. Kalau sebagai tenaga teknis kefarmasian, kalian akan berperan di supervisornya ya. Supervisor di bagian produksi steril atau non-steril, supervisor di bagian QC, supervisor di bagian quality assurance. Kemudian yang lain-lain apa bagiannya Pak? Bisa di bagian perencana ya, produksi ya. Production Planning and Inventory Control (PPIC), kemudian bisa di bagian pengadaan pembelian ya, procurement dan purchasing misalkan, kemudian di bagian pergudangan tadi GSP, handling of raw materials, penyimpanan, kemudian pendistribusian, bisa di bagian pelaksana R&D ya, lead bank, dan di bagian registrasi ataupun di bagian validasi ya, atau di bagian pembuatan penyusunan SOP yang secara tersendiri. Nah, itu adalah fungsi peran yang nanti harus kalian pelajari, ingat-ingat lagi caranya bagaimana ya. Selain nanti ada gambar-gambar, sebenarnya kalian juga bisa searching di Google. Ya, searching saja fungsi peran tenaga teknis kefarmasian ataupun asisten apoteker seperti itu ya. Di industri farmasi, di produksi, di QC ataupun di QE, itu pasti akan keluar ya. Next slide. Baik, ya, struktur organisasi saya kira nanti bisa dilihat di organogramnya. Next slide. Ya, ini organogram namanya. Nah, disinilah kalian nanti banyak belajar ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Ada head plan ya, kemudian ada logistik, ya, kemudian umum, kemudian QA, produksi, QC, pelaksana ya.
Ini hanya salah satu contoh bagaimana mengorganisir ya, manage tadi ya, manajemen. Tapi harapannya ke depan harus sudah bisa menjadi suatu sistem. Kalau sistem nggak ada head plan-nya pun, pabrik otomatis sudah berjalan karena sistem. Nggak ada manajer QC-nya pun, nggak ada manajer produksinya pun, lagi cuti misalkan ya, itu harus bisa jalan dengan catatan ada yang namanya personil kunci yang lain yang ditunjuk. Nah, oleh karena itu kalau sistem sudah berjalan, itu sebenarnya tugas kita, peran kita itu sebenarnya jauh lebih ringan dibandingkan kalau baru menciptakan satu sistem seperti yang baru. Ya, next slide. Nah, ini adalah denah daripada suatu bangunan pabrik supaya Anda terbayang juga nantinya ya. Nah, bangunan pabrik itu, pabrik obat itu harus dipisahkan antara beta-laktam dan cefalosporin, dan juga non-beta-laktam, dan juga obat-obat hormonal, dan juga obat-obat cairan biologis, ya, dan juga obat-obat kemoterapi. Ya, itu hormon, kemoterapi, cefalosporin, beta-laktam, itu harus dipisahkan, ya. Anda tahu bahwa beta-laktam itu sebenarnya terpisah menjadi dua lagi, yaitu derivat penisilin, ya, dan juga beta-laktam yang satunya adalah cefalosporin derivat. Nah, kenapa cefalosporin derivat itu harus dipisahkan beta-laktam juga? Karena dapat menyebabkan shock anafilaksis, ya, reaksi hipersensitivitas. Kalau produknya lari kemana-mana. Ada orang-orang tertentu yang tidak tahan dengan ataupun sangat alergi dengan, sangat sensitif dengan beta-laktam ini. Dapat menyebabkan shock anafilaktik atau depresi saraf napas, bahkan menimbulkan kematian. Itu yang bahaya ya. Kemudian kalau hormon gimana? Kenapa harus dipisahkan? Ya tadi ada hormon pria, ada hormon wanita. Jangan sampai terjadi pencemaran silang. Nanti yang pria-pria di pabrik kita akan menjadi wanita semua. Dan sebaliknya yang wanita-wanita akan menjadi kelaki-lakian semua. Ya, itu hati-hati. Selanjutnya, di bagian kemoterapi, itu jangan sampai nanti pabrik kita adalah pabrik yang membuat obat kanker, tapi 80% karyawan kita karena ketidaktahuan kita di dalam mengeliminasi kontaminan ya, atau kontaminasi silang, yang terjadi adalah pabrik kita akan 80% pasien pada pabrik kita obat kanker ya, produsen obat kanker, 80% pasien kita, 80% karyawan kita adalah pasien kanker. Yang terakhir mungkin produk biologis seperti serum, vaksin, ya yang bermain-main dengan kuman, bermain-main dengan virus. Kemudian ada juga istilahnya eritropoietin misalkan ya sediaannya. Itulah cairan-cairan biologis yang memerlukan perlakuan khusus. Contoh untuk vaksin itu harus BSL. Bangunan dengan tingkat BSL 1, 2, 3, 4 ya. Apa BSL Pak? BSL itu adalah biosafety level. Ya, tingkat keamanan secara biologisnya. Artinya kalau bermain-main dengan virus dan lain sebagainya kita harus berhati-hati. Sekarang era pandemi COVID ya, di beberapa perguruan tinggi yang memiliki fasilitas untuk uji mikro dan lain sebagainya, tidak boleh sembarangan melakukan uji terhadap virus yang berbahaya. Kalau COVID mungkin masih levelnya level BSL 2 lah ya. Tapi kalau sudah masuk ke level BSL 3, apalagi BSL 4, yaitu kuman-kuman ataupun virus-virus yang mematikan, ya itu harus menggunakan fasilitas khusus. Itu yang saya sampaikan, fasilitas khusus ya. Kemudian yang warna birunya itu ada berbagai gudang ya, gudang transit, gudang penerimaan, gudang penyimpanan, gudang apalagi satunya karantina ya, karantina atau transit, kemudian gudang reject, gudang rilis, gudang penerimaan dan lain sebagainya. Di pergudangan itu juga ada gudang api ya, yang untuk bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, itu yang harus dilakukan, model daripada bangunannya harus dekat dengan gudang api, itu harus dekat dengan air. Nah, makanya dilakukan paling ujung ya, dekat air limbah, pengolahan air limbah. Jadi kalau ada kebakaran dan lain sebagainya,
itu akan bisa mudah diambil airnya dari sumbernya. Next slide. Ini DNA secara tertulis tadi ya, beta, non beta, dan lain sebagainya. Next slide. Ya. Ini yang merupakan gambaran ataupun foto-foto yang bisa Anda lihat tentang bangunan. Dari situ kita bisa lihat apa saja bangunan ya yang ada di suatu pabrik obat. Sampai sini Anda mungkin bisa lihat ada bangunan ataupun ada gambar yang mungkin Anda tidak paham. Coba saya ingin tahu dari teman-teman semua. Adakah? Ada? Udah paham semua gambarnya? Udah pernah lihat semua? Halo? Silahkan, sudah paham semua? Itu ada gambar gudang. Itu ada gambar produksi. Itu ada gambar QC. Itu ada gambar IPAL. Itu ada gambar sistem udara bertekanan. Itu ada gambar sistem tata udara. Itu ada gambar sistem pengolahan air dan lain sebagainya. Adakah yang belum pernah lihat? Adakah yang masih ragu? Adakah yang masih belum tahu apa-apa itu? Baik, kalau sudah nanti kita lanjutkan. Ya, gambar itu nanti bisa kalian searching lagi lebih lengkapnya, misalkan fasilitas gudang yang ada di industri farmasi. Gambar keluar dia nanti ya, ada gudang transit, ada gudang atau gudang karantina namanya ya. Ada gudang reject, ada gudang rilis dan lain sebagainya. Next slide. Next, Pak Dadang. Next, Pak Dadang, bentar ya. Nah, ini klasifikasi ruangan yang bisa Anda bayangkan, nanti juga Anda bisa lihat di bawah ada gambar-gambarnya begitu. Kenapa pabrik obat ini harus diklasifikasi ruangannya, Pak? Inilah hasil eliminasi kontaminan terhadap aspek nomor berapa? 3 atau 4? Bangunan dan peralatan. Aspek nomor 3 ya. Aspek nomor 3 dari JPUB. Muncul yang namanya klasifikasi ruangan. Ada white, ada gray, dan ada black area. Yang white area itu untuk apa saja? Untuk ruang aktivitas untuk pengolahan steril, ya. Kemudian locker white, ya, ganti baju kelas A dan lain sebagainya. Kemudian kelas gray itu untuk produk non steril, ya, pengolahan produk non steril. Kemudian black area itu ruangan untuk aktivitas pengemasan gudang dan lain sebagainya. Nah, itulah ruangan-ruangan yang ada di industri farmasi yang mungkin harus kalian pahami, yang mungkin harus kalian mengerti untuk bisa nanti melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Misalkan Suci tadi diterima di pabrik yang memiliki fasilitas injeksi steril, ya, cephalosporin. Nah, di mana nanti Suci akan bekerja itu Anda harus bisa menjelaskan, Anda harus mengerti. Oh, berarti kalau injeksi steril cephalosporin itu adalah serbuk steril. Berarti teknik pembuatan ataupun pengisiannya harus menggunakan teknik aseptis. Berarti harus butuh ruang kelas white area yang tingkatannya harus kelas A misalkan. Nanti diajukan ke manajer pabrik ataupun bagian engineering-nya, utility-nya. Tolong dibuatkan satu konsep ruang kelas A dengan fasilitas ataupun sarana-sarana pendukungnya, dengan peralatan-peralatannya dan sistem tata udara, sistem air, dan sistem udara bertekanannya misalkan. Nah, itu yang harus disampaikan oleh tenaga teknis kefarmasian kepada pimpinan ataupun teman-temannya. Sebaliknya, kalau hanya membuat produk paracetamol, sementara pemahaman daripada manajer pabriknya atau owners, ya, pemiliknya ngomong, udah bikin saja kelas A semua pabrik kita. Wah, biaya atau cost-nya akan jauh lebih mahal, sementara persyaratannya cukup dengan menggunakan fasilitas gray area misalkan.
Itu yang menjadi nanti bahan diskusi kalian, bahan masukan kalian kalau kalian kerja di industri atau di pabrik obat ya. Next slide Pak. Pak Dadang, Punten. Nah, ini adalah contoh-contoh atau gambar-gambarnya. Adakah teman-teman yang belum pernah melihat atau belum pernah tahu atau belum mengerti gambar apa Pak itu, gambar apakah ini? Ada? Bisa di zoom Pak istilahnya? Nggak bisa ya. Adakah yang teman-teman belum paham gambar-gambarnya? Nah, bisa di zoom ternyata. Ya, ada ruang kelas A-nya itu ada laminar airflow. Kemudian background-nya adalah kelas B. Kemudian kalau untuk kelas C itu adalah air shower ataupun udara yang disemprotkan pada saat kita mau masuk ke ruang kelas B dari kelas D. Dari kelas D masuk ke ruang kelas C, disemprot air shower, baru masuk ke ruang B. Namun khusus air shower yang ada di fasilitas beta lactam cephalosporin itu tidak boleh dibawa keluar ya, beta lactam ataupun cephalosporinnya, partikel-partikelnya. Oleh karena itu harus betul-betul dijaga dengan cara memahami alur orangnya. Nah ini gambar-gambar yang lain, kelas D, kelas F, kelas E ya. Kalau untuk pengemasan sekunder itu cukup di kelas blank area ya, karena sudah aman dalam bentuk kemasan primernya. Ya itu ada keterangannya di atas. Next slide Pak. Next slide. Ya, bangunan fasilitas saya kira sudah juga disampaikan tadi ya, muncul kelas-kelas ruangan begitu ya. Lanjut, ini akan dikendalikan suhu, kelembapan ya, ada 7 ya tata udara itu. Suhu, kelembapan, differential pressure ya, kemudian jumlah partikel, jumlah cemaran mikroorganisme, kemudian arah aliran udara dan juga pencahayaan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ini yang tadi saya sampaikan, ya hormon, kemudian kenapa harus dipisahkan, kemudian area lab juga harus ada lab QC, ya lab QC itu ada 3, lab uji fisika, yang pertama, yang kedua lab uji kimia, dan yang ketiga lab uji mikrobiologi. Ingat, lab uji mikrobiologi klasifikasi ruangannya adalah kelas A juga. Jadi jangan ada nanti terjebak dengan soal jebakan ya. Anda seorang tenaga teknik farmasian bekerja di suatu pabrik atau industri farmasi yang membuat produk steril ya. Nah itu nanti akan ditanyakan apa itu tadi namanya untuk labnya, pengawasan mutunya. Itu nanti kalau untuk uji mikrobiologi, uji potensi atau uji sterilitas itu dilakukan di mana? Ada yang namanya ruangan kelas A juga di laboratorium ataupun di QC ya. Jadi ruang kelas A itu tidak hanya ada di ruang produksi, namun di QC juga ada kelas A, kelas B, kelas C sesuai urutannya ya. Next slide. Next slide Pak. Nah ini adalah bagaimana alur daripada berpikir yang saya sampaikan barusan. Saya kira sudah tidak perlu di ini lagi, tapi kalau ada pertanyaan silahkan dilanjut. Next slide. Next slide Pak. Nah ini penanganan bahan baku ya, komplain ya, ataupun bukan komplain ya, vendor, supplier itu juga harus kita lakukan sortir ataupun seleksi daripada supplier bahan baku obat. Karena banyak supplier yang tidak memiliki kualifikasi sebagai supplier, diantaranya penanggung jawabnya bukan seorang apoteker, kemudian fasilitas gudangnya kecil atau sama sekali tidak punya gudang ya, banyak hal-hal yang seperti itu. Untuk penanganan bahan baku yang harus Anda pahami adalah handling of raw materials-nya. Ya, raw materials itu yang datang pasti akan nanti dikarantin. Diambil sampelnya, kemudian diuji, kemudian hasil ujinya baru dinyatakan itulah nanti obat bahan bakunya menjadi siap pakai. Setelah siap pakai, itu bahan baku akan mengalami proses pengemasan dan proses pengolahan dan proses pengemasan. Dia menjadi produk setengah jadi, dia menjadi produk jadi, dan akhirnya boleh dirilis oleh QA setelah mendapatkan
sertifikasi, mendapatkan registrasi ataupun approve letter daripada Badan POM. Itu untuk produk-produk yang bisa dilakukan penanganan bahan bakunya. Next slide. Next slide, Pak. Ya, ini ada ruang antara ya alur barang ya. Gambar pasbox itu seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan di dinding sebelahnya itu ada jendela juga yang bisa dibuka seperti ini. Tujuannya apa pasbox itu? Ya untuk mengantarkan barang dari ruangan yang sekelas. Kalau pasbox itu ruangannya sekelas. Artinya apa? Artinya tidak diperlukan pengaturan tata udara khusus di dalam pasboxnya. Akan berbeda dengan pass-through, lanjut. Next slide, Pak, di bawah, Pak. Nah, ini ya, ada semacam pass-through ataupun ruang antara yang, ini bukan pass-through ya gambarnya. Coba naik ke atas dulu, Pak. Punten, Pak. Nah, itu ya. Ya, passbox dan pass-through, apa bedanya, Pak? Kalau passbox, saya sampaikan tadi, itu klasifikasi ruangan yang mau dimasukin barang, dengan ruangan yang mengeluarkan barang itu ya ruangan penerima dan ruangan pengirim barang itu kelasnya sama. Misalkan sama-sama kelas E. Ya, dikirim barang itu tidak perlu ada sistem udara khusus ataupun sistem interlock namanya yang mengunci dari pintu passbox-nya. Namun kalau untuk dengan kelas ruangan yang berbeda, misalkan saya mau mengirim barang dari tempat yang lebih bersih ke tempat yang lebih tempat yang lebih kotor menuju tempat yang lebih bersih, itu kita wajib menggunakan pass-through. Ya, pass-through itu adalah ada passbox yang diisi dengan pengaturan ataupun sistem tata udaranya. Ya, diatur 7 parameter tadi ya, parameternya apa saja? Baik jumlah partikel, cemaran partikel, suhu, kelembapan, diffraction pressure ya. Kemudian dan lain-lain termasuk pencahayaannya. Next slide. Ya, ruang antara gambarnya seperti ini ya. Kemudian next slide, ini bahan baku. Next slide, Pak. Bahan baku juga harus Anda pelajari atau Anda mengerti tentang bahan baku ya. Pada saat Anda bekerja di industri farmasi, jangan sampai kita kehabisan stok bahan baku, pabrik kita tutup ya. Harus paham nih bahan baku. Next slide. Next slide, Bu. Ya, Pak. Ini adalah istilah-istilah ya, kalian bisa baca sendiri nanti. Next slide, Pak. Apa yang belum dimengerti bisa ditanyakan. Next slide, Pak. Terus. Aspek-aspek semua ya bisa dibaca ya, aktivitas bisa yang tidak boleh dilakukan, boleh. Ya, seperti batuk, seperti mengejan, seperti membuang dahak, membuang, ya itu nggak boleh. Kemudian karyawan itu dalam keadaan sehat, harus memakai perlengkapan yang memadai. Kemudian tidak memakai ornamen kosmetik ya yang tebal, bimoli ya. Kemudian bedaknya tebal-tebal ya. Kemudian banyak pakai perhiasan-perhiasan ya. Nanti kalau perhiasannya jatuh ke mesin campur gimana nanti? Obatnya mengandung perak, mengandung aurum atau emas ya, bahaya ya. Atau bedaknya tebal sekali ya, bimoli istilahnya. Bedak tebal 5 cm ya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam produk. Nah, oleh karena itu harus ada aturan ya. Lanjut, next slide. Ini gambarannya bagaimana alur proses ya, kemudian bagaimana unit-unit proses. Kalau produksi saya sampaikan tadi, di bagian produksi yang harus Anda perhatikan apa? Alur orang, alur barang, dan alur prosesnya. Alur orang, alur barang saya kira sudah sering ya, nanti mungkin kalian juga bisa searching ke ada video bagaimana tata cara masuk keluar di ruang produksi obat gitu ya, bisa di searching, ada itu. Nanti Anda bisa lihat bagaimana mengeliminasi kesalahan, kontaminan, dan kelemahan dari cara berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian bahan awal, bahan pengemas ya, ada unit-unit proses di situ. Unit proses itulah yang mengubah dari bahan awal menjadi produk setengah jadi, yaitu produk antara dan produk ruahan, sampai ke produk jadi. Ya, di tengah-tengahnya proses produksi berjalan, ada bagian QC sebagai pengawas mutu. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan in-process control. Sampling, testing, spesifikasi. Dinyatakan obat yang memenuhi syarat, lanjut. Dinyatakan obat tidak memenuhi syarat, berhenti.
laporkan, buat laporan penyimpangan, buat change control kalau memang dapat dikendalikan, dan lain sebagainya. Dibuat laporan capanya. Corrective and preventive action. Ya, next slide. Oh, ini ada pertanyaan dari Jajang nih. Izin bertanya Pak, apakah, bisa diulang Bu pertanyaannya Pak? Bentar. Sebetulnya ini Pak ada 2 pertanyaan Pak. Oh ada ya? 2 pertanyaan tadi apa? Dari Suci. Dari Suci bertanya, Pak izin bertanya, apakah untuk obat hewan harus juga memenuhi kriteria CPOB juga ya? Ini saya sudah lihat nih ya. Baik, saya langsung jawab saja dari Suci ini ya. Baik, Suci pertanyaannya bagus ya Pak. Kalau obat hewan, apakah juga memenuhi kriteria CPOB juga kah? Ya, jawabannya iya. Ya, ada pabrik hewan di sini yang namanya PT Medion ya, menghasilkan produk-produk untuk hewan ya. Pada saat mereka membuat fasilitas untuk produk-produk obatnya, ya, obat hewan istilahnya ya, obat hewan. Nanti obat tumbuhan juga ada ya. Itu mereka juga harus memiliki yang namanya fasilitas yang sesuai dengan sertifikat CPOB. Yang membedakan adalah registrasinya nanti. Registrasi obatnya. Ya, kalau obat hewan nomor registrasinya pasti beda dengan registrasi untuk obat manusia ya. Nah, apa Pak persyaratan daripada sertifikasi CPOB-nya? Yaitu yang saya sampaikan di depan tadi, hardware, software, dan brainware-nya harus memenuhi kriteria pedoman CPOB-nya. Apa contohnya Pak? Ya tadi, kalau misalkan obat hewannya ada obat yang mengandung, ya misalkan ya, mengandung apa itu namanya tadi, penisilin ya, ampicillin ya, itu juga fasilitasnya harus tersendiri. Ya, itu salah satu contoh persamaan antara untuk obat hewan dengan obat manusia sebenarnya sama-sama. Karena definisinya adalah obat. Kemudian CPOB itu adalah definisinya cara pembuatan obat yang baik. Nah, yang berbeda itu kalau obat tradisional. Kalau obat tradisional itu CPOB-nya namanya bukan CPOB, namun cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ya. Nah, ke depan ya mungkin nanti akan, karena obat hewan ini sudah khusus, ke depan manusia juga banyak yang memelihara hewan, kemudian nanti manusia juga ya, mohon maaf nih ya. Sekarang kan kalau manusia berteman dengan manusia sudah agak renggang atau bagaimana ya. Sehingga kadang-kadang orang, udahlah saya hidup dengan hewan saya sajalah. Nah, ke depan trennya mungkin nanti hewan itu jadi banyak, jadi butuh ke dokter hewan. Dokter hewannya pun nanti akan menuliskan resep ya. Mau tidak mau nanti akan muncul pabrik obat hewan yang banyak. Nah, nanti ke depan juga ada cara pembuatan obat hewan yang baik. CPOHB. Ya, CPOHB berarti kan. Ya itu ya. Tapi sekarang masih persyaratan ataupun sertifikasi CPOB-nya masih cara pembuatan obat yang baik ya. Contoh obat pabrik Medion itu bisa dia membuat obat-obat hewan juga dengan sertifikat atau fasilitas CPOB-nya. Yang berbeda hanya kalau untuk membuat obat tradisional, itu nanti sertifikasinya cara pembuatan obat tradisional yang baik. Bedanya di mana Pak? Bedanya di aspek-aspeknya. Ya, aspek CPOB kalau untuk ini obat kita lihat ada 12 tadi, mulai dari sistem mutu sampai validasi. Tetapi kalau yang CPOTB itu mungkin ada juga yang tentang simplisia-simplisianya ya, itu ada tambahan-tambahan aspeknya. Terjawab Suci? Iya, Halo Pak. Suci. Ya. Baik, kemudian ini ada Jajang Kuseri. Apakah penanggung jawab pengawasan mutu harus seorang apoteker atau bisa juga tenaga teknis kefarmasian? Aduh, unfortunately ya, sayangnya, mohon maaf saya. Makanya saya sarankan kepada kalian nanti harus tetap punya semangat untuk melanjutkan ke tingkat profesi ya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian, harus punya keinginan untuk maju ke depan sebagai tingkat profesi ya. Karena yang namanya untuk
seorang penanggung jawab di QC, di produksi dan di QA itu wajib hukumnya ya. Itu ada seorang apoteker. Terjawab, Jajang? Baik. Kemudian Krisda Fitri. Krisda Safitri, Pak, izin bertanya kalau misalnya ada kesalahan pada saat obat telah jadi, apakah obat tersebut akan dibuang atau diolah kembali? Nah, kita lihat kesalahannya apa. Ya, ada yang namanya cacat kritis, ada yang cacat major, ada yang cacat minor. Kalau cacat minor itu masih bisa kita perbaiki. Contoh kesalahan pada saat stripping ya, itu ada yang miring ya, hurufnya miring. Nah, itu masih bisa kita reproses kembali. Tapi kalau kesalahannya misalkan kritis, apa kritis itu? Obatnya kok sampai rapuh semua ini obat nih. Ya, kemudian kadarnya tidak tercapai. Nah, kok bisa ya ada kesalahan kritis seperti itu? Nah, kesalahan kritis, kesalahan major, minor itu harusnya tidak terjadi kalau kita melaksanakan validasi proses atau tindakan pembuktian terhadap proses yang dilakukan. Ya, jadi kalau misalkan ada kesalahan itu dilihat dulu, siapa Krisda, apakah cacatnya major, critical ataupun minor. Kalau yang minor biasanya bisa direproses, tetapi kalau yang misalkan kritis, misalkan obat ternyata menimbulkan efek samping seperti kasus bupivacain kemarin ya, obat produk salah satu pabrik ternama di Indonesia ya, PT Kalbe Farma ya, bupivacainnya dengan asam transenamatnya ya, Calnex, itu ternyata sampai ditarik, ya sudah, kalau misalkan terjadi hal yang kritis seperti itu ya, berdampak secara farmakologis ya, itu namanya komplain farmakologis komplain ya, itu tidak bisa apa-apakan lagi, harus ditarik, harus dimusnahkan. Ya, jelas ya untuk Krida Sapitri. Ya, Baik, Pak, kita kembali ke slide mungkin. Bisa kembali ke slide, Pak? Punten, Pak. Mohon maaf, ini ada Andi, katanya ingin menanyakan. Andi raise hand ya, silakan. Andi, ada yang mau ditanyakan? Baik, ya. Untuk slide-slide berikutnya, itu sebenarnya bisa kalian lihat itu gambaran-gambaran serta foto-foto ataupun gambar-gambar. Nanti itu tidak terlalu sulit. Itulah yang nanti tugas dari Bu Nurul tadi untuk diringkas. Apabila ada hal-hal yang kalian rasakan tidak bisa atau kurang dipahami, kalian bisa lewat WA ataupun bisa lewat email tadi dengan cara terkompilasi dengan baik. Artinya jangan satu-satu. Saya khawatirnya nanti banyak email satu-satu malah tidak terjawab. Jadi dikumpulkan begitu pertanyaan-pertanyaan ataupun hal yang tidak dimengerti. Kemudian salah satu nanti sebagai kolektornya baru mengirimkan email ataupun WA-nya ya. Saya kira Ibu Nurul demikian Bu untuk pembekalan pada siang hari ini. Saya kira memang saya ngomongnya agak terlalu cepat mungkin, kemudian karena terbatas waktu dan lain sebagainya, kemudian juga karena